Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Online, channel yang akan membantu pertumbuhan bisnis teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu kami telah men-share video tentang ekspedisi apa saja yang menyediakan layanan cash on delivery, atau gimana caranya melakukan pengiriman cash on delivery tanpa menggunakan marketplace. Nah, dari video tersebut ternyata muncul beberapa pertanyaan, diantaranya apakah harus menggunakan NPWP, apa fungsinya nomor rekening, dan gimana cara daftarnya, dan banyak pertanyaan yang lainnya. Nah, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mencontohkan salah satu ekspedisi saja, yakni JNE. Bila kalian punya pertanyaan serupa, maka kalian harus simak video ini sampai habis. Kita langsung aja menuju layar. Contoh kali ini kita akan menggunakan JNE. Nah, di sini JNE mulai menyediakan layanan cash on delivery itu per tanggal 1 Juni 2020. Jadi layanan ini bisa digunakan oleh siapa saja, nanti kita lihat syarat dan ketentuannya. Nah, ini dia syarat dan ketentuan COD dari JNE. Nah, ini dibaca dulu. COD Retail adalah fitur pembayaran bagi online seller yang melakukan pengiriman barang dengan menggunakan layanan JNE. Fitur layanan ini memungkinkan pembeli melakukan pembayaran langsung melalui kurir setelah serah terima paket dilakukan. Nah, ini kita ke syarat dan ketentuannya. Yang pertama, seller mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di sales counter JNE. Nah, jadi ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman di mana bisa mendaftar layanan COD-nya JNE. Jadi daftarnya di sales counter-nya JNE. Informasinya bisa kalian tanyakan di counter-counter terdekat yang ada di tempat kalian tinggal. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran, seller melampirkan fotokopi buku tabungan yang tertera nomor rekening. Nah, jadi sebelum daftar kalian siapkan dulu yang mereka minta, fotokopi buku tabungan, dan di situ tertera nomor rekening yang jelas. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk pembayaran yang dilakukan oleh JNE kepada kita. Jadi ketika kita melakukan transaksi, barang dikirim oleh kurir, 3 hari kemudian misalnya barang tiba di pembeli. Nah, pada saat itu pembeli memberikan uangnya kepada kurir. Lalu kurir memberikan laporan kepada kantor pusat JNE bahwasanya transaksi sudah berhasil. Oleh sebab itu nanti laporan transaksi berhasil akan masuk ke datanya JNE dan pembayaran diberikan kepada kita. Nah, rentang waktu di setiap ekspedisi itu berbeda-beda. Rata-rata ekspedisi yang memberikan layanan COD itu pembayarannya kepada kita sebagai pengirim atau kepada seller itu 1 minggu sekali. Nah, informasinya nanti bisa kalian tanyakan juga langsung ke sales counter JNE. Kemudian, seller sudah terdaftar sebagai member JNE Loyalty Card atau JLC minimal 1 bulan berjalan. Nah, jadi JNE itu punya keanggotaan yang namanya JNE Loyalty Card, JLC. Jadi, kalian bisa tanya kepada sales counternya apa itu JLC. Syaratnya kalau kalian mau menggunakan fitur COD-nya JNE ini, minimal harus 1 bulan dulu menjadi anggota di JNE. Kemudian fitur ini berlaku untuk COD barang yang dikirimkan seller melalui sales counter JNE tempat sales terdaftar. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terdaftar di dekat rumah kita, misalnya counter A, nah ketika ada barang yang mau kita kirim melalui counter B, itu tidak bisa dilakukan. Jadi di mana kita daftar, dari situlah kita memasukkan atau mengirimkan barang kita untuk dikirimkan ke konsumen kita. Jadi di mana kita tempat daftar, disitulah kita melakukan transaksi. COD Retail berlaku untuk layanan reguler, OK, dan JTR. Jadi layanan yang bisa digunakan pengiriman COD itu cuma 3 saja, reguler, OK, dan JTR. JTR itu JNE Tracking. Nah, berarti ini tidak berlaku untuk layanan JNE Yes atau yakin esok sampai. Kemudian, COD Retail diprioritaskan untuk online seller yang berjualan di luar marketplace. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman. Ekspedisi apa yang bisa digunakan untuk melakukan pengiriman COD di luar marketplace? Salah satu jawabannya adalah kalian bisa gunakan JNE. Di luar marketplace ini maksudnya gimana? Ya, kalian mungkin yang berjualan melalui Facebook, Instagram, atau yang punya website sendiri, toko online sendiri, kalian bisa menggunakan layanan ini. Kemudian, biaya COD hanya dikenakan untuk transaksi pengiriman yang sukses terkirim.
dan dibuktikan dengan laporan Proof of Delivery atau POD pada sistem JNE. Nah, jadi setiap ekspedisi itu menerapkan biaya penanganan COD dengan besaran yang variatif atau mungkin berbeda-beda. Nah, di JNE sendiri sepertinya kalau dari poin ini mereka juga mengenakan tarif atau biaya pelayanan untuk COD, tapi ini hanya dikenakan ketika transaksi COD tersebut berhasil. Kalau di marketplace Shopee misalnya biaya penanganannya itu sekitar 3%, rata-rata ekspedisi lainnya juga sekitar 3%. Nah, untuk di JNE sendiri kalian bisa tanyakan ke sales counter berapa biaya penanganan atau biaya COD yang mereka terapkan. Kemudian biaya lain-lain seperti biaya kirim, asuransi, packing, charge apabila ada dibayarkan pada saat transaksi pengiriman. Nah, jadi kalau misalnya ada asuransi yang dikenakan pada paket tersebut, ini biayanya di luar dari biaya barang dan ongkos kirim tersebut, dan ini harus dibayarkan ketika barang mau dikirim. Misalnya biaya packing, packing kayu misalnya itu di luar dari biaya ongkos kirim dan biaya barang, jadi itu dibayarkan di depan. Kemudian nilai yang JNE bayarkan kepada seller adalah nilai yang dikurangi biaya COD setelah kiriman sukses. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya tadi, setiap ekspedisi itu punya biaya penanganan yang berbeda-beda. Ada yang 3%, ada yang berapa persen, tergantung ekspedisinya masing-masing. Nah, kalian bisa tanyakan lebih detailnya kepada JNE di mana tempat kalian daftar. Ini perlu kalian ketahui agar apa? Agar kalian bisa menginformasikan ini kepada customer kalian. Jangan nanti kalian karena tidak tahu informasi ini, yang harusnya pembayaran yang kalian terima itu kalian pahami adalah 100.000, ternyata karena ada biaya penanganan potongan, misalnya potongan 10.000, jadi kalian dibayar hanya 90.000. Karena kalian kurang pemahaman tentang ini, akhirnya kalian protes. Kenapa yang harusnya 100.000 dibayar 90.000? Padahal di sini sudah jelas nilai JNE bayarkan kepada seller itu dikurangi biaya COD. Nah, jadi sebaiknya informasikan dulu kepada seller bahwasanya ada biaya penanganan. Jadi kalian bisa naikkan harga ongkir atau harga barang dari harga normal kalau misalnya dikirim dengan JNE reguler. Lanjut, maksimal nilai atau harga barang dengan layanan COD retail adalah 5 juta per transaksi per alamat. Jadi kalau misalnya barang yang kalian kirim itu harganya melebihi dari 5 juta, maka ini tidak diizinkan oleh JNE. Jadi maksimal 5 juta atau di bawahnya. Nah, di sini juga tercantum per alamat. Jadi kalau misalnya barang yang kalian kirimkan masing-masing itu harganya 5 juta dan si pembeli itu membeli barangnya 2 piece. Jadi total kan 10 juta. Gimana caranya agar bisa menggunakan layanan COD ini? Jadi kalian harus memisah barang tersebut menjadi 2 paket, karena di sini disebutkan 5 juta itu per alamat. Jadi kalau misalnya dia 10 juta, barangnya 5 juta, 5 juta, 10 juta, jadi dipisah menjadi 2 paket. Jadi masing-masing paket dihitung per alamat. Next, kiriman wajib diasuransikan apabila harga barang di atas 10 kali ongkos kirim. Nah, ini sangat penting juga kita ketahui agar bisa kita informasikan kepada customer kita. Misal harga barangnya itu 10 kali itu gimana maksudnya? Misal ongkos kirimnya 35.000. 35.000 kalau dikali 10 berarti 350.000. Kalau misalnya barang yang kalian kirim harganya melebihi dari 350.000, maka ini wajib diasuransikan. Nah, tapi biasanya sih banyak orang yang ketika antar barang tersebut ke JNE, ke counternya, ketika ditanya ini barangnya apa, harganya berapa, biasanya mereka menyebutkan paling di bawah itu supaya tidak dikenakan asuransi. Karena mungkin mereka sudah yakin dengan layanan ekspedisi JNE ini. Nah, jadi mereka menghindari dikenakan asuransi dengan cara seperti itu. Tapi ini hanya melihat fakta di lapangan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau taati prosedur ya caranya seperti ini. Next, kiriman yang tidak berhasil terkirim atau undelivery akan dikembalikan ke pihak seller setelah mendapatkan konfirmasi pihak seller. Jadi kalau misalnya barang tersebut di reject atau ditolak sama penerima atau pembeli, nanti barang ini akan dikembalikan lagi kepada kalian sebagai penjual. Tapi ini harus kalian tanyakan juga ke counternya JNE, apa konsekuensi seandainya barang tersebut dikembalikan kepada kita. Karena di beberapa ekspedisi lain itu ada yang mengenakan charge, bahkan ada yang ongkirnya itu dikenakan 2 kali. Nah, yang penting kalian harus tanyakan sedetail-detailnya kepada counter JNE di mana tempat kalian mendaftar. Next, alamat pengembalian kiriman sesuai dengan instruksi yang diterima dari seller. Nah, jadi ketika nanti barang itu sampai ke pembeli dan ternyata ada kerusakan barang atau barang tidak sesuai,
nanti dia akan lapor kepada kita sebagai penjual. Nah, kita sebagai penjual atau seller itu lapor kepada counter JNE atau kepada pihak yang sudah ditunjuk untuk tempat melapor kasus seperti ini, bahwasanya barang tersebut ingin dikembalikan dan kita memberikan alamatnya kepada JNE. Next, untuk barang dengan status undelivery, apabila tidak ada instruksi pengembalian barang dari seller, maka berlaku penanganan kiriman undelivery yang berlaku di JNE. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya dari sini yang kita pahami, sepertinya, tapi perlu kalian pastikan juga ya, sepertinya JNE tidak mengenakan denda kalau misalnya barang tersebut ditolak dan dikembalikan lagi kepada seller. Tapi dengan catatan, kita sebagai seller harus lapor bahwasanya barang tersebut mau dikembalikan lagi ke alamat kita, atau kita berikan alamat jelas kepada kurir untuk dikembalikan lagi kepada kita. Dari poin di sini, kalau misalnya kita tidak melakukan prosedur tersebut dengan lengkap, maka JNE akan mengenakan biaya penanganan. Yakni berlaku penanganan kiriman untuk produk yang gagal terkirim. Nah, kalau di ekspedisi lain kan berbeda. Ada beberapa dari ekspedisi itu mengenakan biaya ongkos kirim 2 kali. Ada juga yang seperti Ninja Express tadi. Nah, di JNE ini perlu kalian gali lagi informasinya. Kalian bisa tanyakan sedetail-detailnya kepada counter JNE di tempat kalian mendaftar. Yang terakhir, pembayaran biaya COD dapat menggunakan uang cash maupun digital. Nah, ini cukup membantu kalau misalnya pembeli kalian tidak memegang uang cash, mereka bisa menggunakan pembayaran digital. Pembayaran digital ini bisa seperti GoPay, menggunakan Dana, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Dompet-dompet digital bisa digunakan untuk transaksi seperti ini. Nah, terakhir, informasi lebih lanjut dapat menghubungi dan berkonsultasi ke sales counter JNE di kota setempat. Nah, ini yang berulang kali kita informasikan tadi. Untuk informasi lebih detailnya, kalian harus bertanya kepada sales counter di mana tempat kalian mendaftar layanan COD ini. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan apapun yang perlu kalian tanyakan. Supaya apa? Supaya ketika kalian nanti menggunakan layanan ini tidak menemukan kendala-kendala di kemudian hari. Oke, itu tadi video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga penjelasan yang barusan ini bisa mencerahkan atau memberikan informasi tambahan buat teman-teman yang hari ini sedang mencari-cari ekspedisi apa yang bisa digunakan untuk memberikan layanan COD kepada customernya masing-masing. Bila kalian suka dengan video-video yang ada di kelas online, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lainnya, karena dengan banyak kita share berarti kita lebih banyak membantu orang lain. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan update video terbaru kalau misalnya kelas online ada upload video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga selalu kesehatan, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.